Baik, selamat pagi kepada seluruh Dewan Juri dan kelompok 3 Skanema Tim. Hari ini di tanggal 30 Mei 2024, acara akan dimulai selama 10 menit. Kepada Skanema Tim, apakah para peserta sudah siap? Ya. Sudah siap. Baik, Kami waktu sudah dan siap. tempat saya persilahkan. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat. Pada hari ini kami sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti lomba tour package di hari yang berbahagia ini. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ayu Arsetia Dewi, bisa dipanggil dengan nama Aris, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pandi Madegalo, Paramita Antara, bisa dipanggil Galo. Dan di sebelah saya, perkenalkan nama saya Dika Purniasti, bisa dipanggil. Kami dari Skanemati, SMK Negeri 5 Denpasar. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tour package yang telah kami buat yang berjudul 3 hari 2 malam Bali Exotic and Secret Tour. Baik, jika Anda penasaran dengan rute perjalanan kami pada hari pertama, kedua, dan ketiga, mari kita simak bersama. Rekan saya Purnami dan Galuh akan memulainya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Purnami akan menjelaskan rute perjalanan kita di hari pertama. Jadi di hari pertama, kita akan menjemput Anda di Bandara Igusti Ngurah Rai pada pukul 13.30 siang. Kemudian, kita akan menuju ke Haris Hotel Galeria Kuta untuk proses check-in dan bersiap-siap selama 40 menit sebelum menuju ke daya tarik wisata pertama kita di hari pertama. Jadi, pada pukul 15.40, kita akan menjemput Anda di lobi hotel, kemudian menuju ke daya wisata Pura Luhur Uluwatu. Di sana, kita bisa melihat keindahan pemandangan pura dan menikmati pertunjukan tarian kecak serta ditemani dengan matahari terbenam. Setelah menonton tarian kecak, kita akan menuju ke Bejana Restoran Uluwatu. Di sana kita akan makan malam. Kemudian di sana menyajikan makanan Indonesia serta Asian food. Setelahnya kita akan kembali pada pukul 20.05 ke hotel untuk beristirahat. Baik, untuk hari kedua, kami akan menjemput Anda di hotel pada pukul 8 pagi setelah sarapan, lalu menuju ke destinasi pertama, yaitu Pura Tirta Empul. Di pura ini kita akan melakukan penyucian diri di bawah pancuran air suci atau yang kita sebut dengan melukat. Setelah melukat, kita akan melakukan persembahyangan bersama. Setelah dari Pura Tirta Empul, kita akan melanjutkan ke Terakota Restoran Ubud untuk makan siang. Di restoran ini menawarkan pemandangan persawahan yang indah. Restoran ini menyajikan makanan mulai dari Indonesia sampai dengan internasional. Juga menyajikan menu vegan dan juga vegetarian. Setelah dari restoran, kita akan lanjut untuk ke Maki Forest Ubud. Di Maki Forest Ubud ini, kita akan menjelajahi hutan yang diisi dengan berbagai jenis monyet. Setelah berkegiatan seharian, kita akan kembali ke hotel untuk makan malam dan juga beristirahat. Baik, jadi di hari terakhir kita, setelah sarapan dan check out di hotel, kita akan menuju ke pusat perbelanjaan terlengkap dan terbesar di Bali, yaitu Krishna Oleh-oleh yang terletak di Tuban. Di sana, kalian bisa membeli berbagai macam aksesoris, souvenir, dan oleh-oleh tradisional khas Bali. Setelah puas berbelanja, pada pukul 9 lebih 10 menit, kita akan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk transfer out dan menunggu penerbangan selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan saya. Saya akan melanjutkan ke bagian tour quotation. Seperti yang tertera pada PowerPoint, ini dibagi menjadi 3, yaitu tour cost komponen, fixed cost, dan juga variable cost. Yang pertama, fixed cost itu merupakan biaya yang dikenakan kepada seluruh anggota wisatawan, sedangkan untuk variable cost itu merupakan biaya yang dikenakan oleh perorangan. Jadi, komponen yang pertama ada transportasi.
Transportasi ini sudah mencakup driver tip, yaitu sudah pada hari pertama, kedua, dan ketiga, totalnya ada di Rp7.150.000, sudah termasuk dengan biaya parkir. Lalu komponen yang kedua ada akomodasi. Akomodasi kami menggunakan twin sharing bed di Hotel Bintang 4 dengan tipe standar di harga Rp700.000 per kamar. Lalu kami akumulasikan dengan agent diskon 25% dan ditambahkan dengan government tax and service 21%. Jadi harga kamarnya adalah Rp635.250 sudah termasuk sarapan. Selanjutnya untuk meals. Meals satu makanan yang kita gunakan adalah full board system. Yang hari pertama kita makan malam di Bejana Restoran, hari kedua kita akan sarapan di hotel, makan siang di Terakota Restoran, dan makan malam di hotel. Lanjut di hari ketiga kita akan sarapan di hotel. Nah, jadi untuk meals itu harganya adalah Rp400.000 per pax. Lanjut untuk X-Trans. X-Trans ini meliputi guide fee atau biaya pemandu wisata itu ketiga hari tersebut Rp1.200.000. Untuk biaya masuk ke semua objek wisata itu adalah Rp300.000. Untuk performance Rp140.000 per orang dan asuransi dikenakan Rp10.000 per orang. Lalu untuk amount, kami totalkan fixed cost, itu dari transportasi dan juga guide fee, totalnya adalah Rp8.350.000. Dan untuk fixed cost, untuk variable cost, totalnya ada Rp1.345.250. Lanjut, fixed cost per pax kami dapatkan dari harga total amount fixed cost dibagi dengan 18 pax. Jadi harganya adalah Rp463.889. Lanjut, untuk total cost per pax itu kami tambahkan dari harga fixed cost per pax ditambah dengan variabel. Totalnya adalah Rp1.809.139. Lanjut, total cost per pax kami tambahkan dengan miscellaneous 2% atau Rp36.183. Jadi, hasil cost per pax itu adalah Rp1.845.322. Selanjutnya, untuk tour pricing. Nah, kita sudah mendapatkan cost per pax-nya itu Rp1.845.322. Nah, untuk pembelian 18 sampai dengan 20 pax akan mendapatkan FOC atau free of charge untuk tour leader, yaitu kami sudah menambahkan akomodasi, meals, entrance fee, performance, dan juga asuransi. Dan setelah dijumlahkan, kita akan bagi dengan 18 pax. Jadi harganya Rp74.736 itu per orang. Nah, kami menambahkan profit 12%. 12% itu dikalikan dengan cost per pax, mendapatkan hasil Rp221.438,64. Agent komisi di 5%, dikalikan dengan cost per pax, harganya Rp92.266,1. Untuk grand total, kita tambahkan cost per pax, ditambah FOC, ditambah profit dan agent komisi. Harganya adalah Rp2.233.768,74. Dan sehingga kami mendapatkan selling price, harga markup, harga yang sudah kami markup di Rp2.235.000 per orang. Untuk total selling kami dikalikan dengan 18 pax. Sehingga kami mendapatkan invoice 3 hari 2 malam Bali Exotic and Secret Tour 18 pax dikalikan dengan package tour. Hasilnya adalah Rp40.230.000. Sekian penjelasan dari tour quotation saya. Baik, terima kasih Aris. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang paket tur kami, Anda bisa menghubungi kami di 0361-222-608. Anda juga bisa mengunjungi Instagram kami di Waktu tersisa 1 media_travel. menit. Anda juga bisa langsung datang ke kantor kami, Media Tour and Travel, di Jalan Ratna, nomor 17, dan Pasar Timur. Baik, itu semua presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami buat selama presentasi. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan kami siap untuk sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih kepada Skanema Team.
kita serahkan kepada Bapak Dewan Juri Ketut Yatna. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun kritik saran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kepada Kanematim. Saya ingin bertanya tadi, ceritanya adik-adik itu presentasinya kepada siapa? Baik, Artinya tadi itu terima menjual itu kan, ini kan kelompok dari sebuah travel atau tour operator. Itu tadi jualannya kemana itu jualan? Di mana itu ceritanya ya, di bayangannya? Kita sebagai buyer katanya Pak tadi Pak Pak. Nah, coba biarkan dia menjelaskan dulu Ya. Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami menjual tour package kami itu mempromosikan kepada pembeli. Ya, dan kami sebagai tour planner yang mempromosikan kepada customer kami. Kepada buyer atau kepada customer? Kepada customer. Nah, kalau kita ngomong kepada customer, artinya kan orangnya sudah kita dapatkan. Artinya orang itu sudah, kalau kita lihat dari presentasinya tadi kan itu kita menjelaskan tentang itinerary tour kita. Jadi kepada orang yang sudah membooking kan tadi. Hari ini kita ke sini jam segini, kita jemput di sini, kita makan siang. Itu kan artinya ke customer yang sudah membooking. Tapi lanjutnya ngomongan masalah quotation, masalah harga sampai tip sampai komisi agent. Itu bagaimana tuh ininya ceritanya? Kita harus bisa membedakan sebuah presentasi yang kita berikan itu kepada buyer, apa kepada customer kita yang sudah kita dapatkan. Itu harus ada sedikit perbedaan. Nah, karena coba jelaskan gimana sistemnya kok bisa kita menjelaskan sesuatu agak ngawur sepertinya. Kalau itu Pak Subrata mungkin takut juga menjelaskan kepada customer terkait dengan komisi lah dan sebagainya. Coba jelaskan kepada saya gimana ceritanya. Baik, sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Untuk tour package kami, seperti itinerary, itu kami tujukan pada customer. Sedangkan untuk tour quotation itu sudah termasuk bagian dari lomba, kami ingin menjelaskan cara kami untuk mendapatkan harga jual yang sudah kami perhitungkan. Mulai dari transportasi, setelah itu akomodasi, meals, dan yang lainnya seperti itu. Ya, untuk Nanti itu kami jelaskan kepada juri. coba masukkan saja. Kalau memang presentasinya nanti B2B seperti bilang tadi bayar business to business seperti ke bayarnya. Di presentasinya mungkin dipisahin orangnya. Satu orang yang menjelaskan khusus kepada buyer, sesama partner buyer, sesama business to business bahwa yang kita jual seperti ini harga segini nanti untuk keuntungan kita berdua seperti ini. Itulah yang menyebabkan bedanya nanti kapan kita menjelaskan itinerary detail itu. Yang detail itu kan pada saat kita akan berangkat atau seperti briefing sebelum kita tour kan. Sebenarnya kalau kita briefing sebelum tour kepada customer yang sudah membeli, berarti itu yang kita bicarakan. Kalau kita masih dalam proses akan menjual, berarti yang lain kita bedakan. Berarti misalnya ada harus tahu yang mana namanya customer, maka tadi Pak supaya sebenarnya menjelaskan apa itu B2B, apa itu B2C. Kemudian juga untuk presentasi ini anggap aja presentasi kita promosi lagi di sebuah Baik, waktu tersisa negara. 1 menit. Nah, jadi sebuah negara tertentu kita ngomongnya kepada siapa? Kita ngomong kepada buyer, apa ngomongnya kepada customer. Jadi jangan berpikir kita jualan trip itu dari Bali saja. Tidak bisa kita menjual tour itu di Bali. Kita menjual tour di Bali beda turnya. Kalau kita jual tour di Bali, berarti turnya tidak termasuk dalam penjemputan di bandara. Penjemputannya di hotel. Jadi beda package-nya nanti kalau kita jemput di hotel atau di bandara. Kalau di bandara kita jualnya di luar negeri. Kalau kita jemputnya di hotel, berarti kita bisa jualnya di sini. Itu bedanya. Ya, itu masukan saya ada sedikit. Mungkin nanti bisa dipikirkan
Adik nanti siapa tahu jadi benar-benar jadi general manager sebuah travel agent. Jadi kapan berbicara apa, kepada siapa, dan apa yang harus dibicarakan. Terima kasih, Pak Panitia. Baik, terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih kepada Pak Ketut Yatna. Kita kembali kepada Bapak Dewan Juri, Wayan Subrata. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas masukannya. Eh, Adik, saya tidak mau bertanya, cuma saya kasih masukan aja. Yang pertama, dalam penyusunan itinerary, seharusnya dan sebaiknya in detail dalam arti, contoh umpamanya D1 atau hari pertama, arrive Denpasar atau arrive Bali tujuannya kemana. Nggak usah perlu diisi jam, karena kita belum tahu jam pesawatnya jam apa. Kita juga harus perhitungkan kalau jamnya check-in time ke hotel, dia bisa langsung ke hotel. Karena check-in time di hotel itu rata-rata jam 2 atau jam 3. Ya, itu juga kita harus perhitungkan. Jangan sampai nanti kita kantor ke hotel, justru dia menunggu kamar lama di hotel. Contoh hari kedua lagi, hari kedua itu turnya kemana? Full day South of Bali gitu umpamanya, atau Uluwatu Tour. Nah, di sana bisa diisi loh, umpamanya kalimat yang lebih menarik lah, umpamanya Bali apa beautiful Uluwatu Temple gitu umpamanya, atau amazing sunset di Uluwatu gitu umpamanya. Nah, itu juga harus diisi judul di hari keduanya. Nah, di ketiga, di dalam tour quotation, itu ada buat tour quotationnya itu di Word atau di Excel? Baik, untuk tour quotation-nya itu kami buat manual di dalam kertas, setelah itu kami scan, Bapak, dan upload Nah, ke PPT. biasanya kalau buat tour quotation itu di Excel atau di Word? Kami masih membuat secara manual, Bapak. Di Kita Word apa di mempunyai Excel? formulirnya No, no, di Word apa di Excel? di Word, Bapak. Di Word. Ya. Saya sarankan itu pakai Excel dan tertata rapi. Contoh hari pertama itu tujuannya kemana penjemputan, langsung ke Uluwatu, langsung bla bla bla. Langsung aja di hari pertama itu transport berapa, guide fee berapa, Uluwatu entrance fee-nya berapa, jadi tertata gitu loh. Uluwatu berapa, makan siang berapa, makan dinner berapa. Hari kedua juga sama, ke Uluwatu busnya berapa, guide fee berapa, Uluwatunya berapa, dinnernya berapa, lunchnya berapa. Jadi day per day deh dibuat, ya, day per day dibuat. Ya tadi saya lihat tuh apa bus dimasukkan ke fixed cost itu salah. Bus itu variabel atau variasi cost karena itu dia dibagi dengan banyaknya peserta. Ya, yang fixed cost itu lunch, dinner, entrance fee karena berapapun orang jumlahnya kita tetap bayar yang sama, ya, ya. Terus untuk harga tersebut itu kan twin share ya, bener nggak? Iya, betul. Betul. Single occupancy atau single supplement kenapa nggak disebutin? Triple occupancy kenapa nggak disebutin juga? Nanti siapa tahu dalam satu kamar itu ada yang single loh, ada yang triple, ya. Nah, eh, single okupansinya berapa atau single suplementnya juga berapa. Kalau menghitung single supplement itu diambil dari mana? Baik. Untuk menghitung single supplementnya itu ketika tamu membooking atau ingin memesan Nah, room. salah, salah, salah itu. Saya langsung potong. Kita Oh, harusnya sudah menyediakan harganya langsung. Jangan setelah dia booking baru kita memberikan harga. Makanya itu hmm, namanya ada 4P, produk, price, promosi. Kalau kita sudah punya produk, ya price-nya juga sudah harus ada. Jangan sampai kita menunggu tamu pembeli datang baru kita buat price. Itu salah. Jadi harusnya ada twin share, ada single supplement, ada single occupancy, ada triple. Jadi sekaligus kita membuat dalam Baik, suatu waktu Excel. tersisa 1 menit. Dan kalau ada perubahan, kita tinggal klik yang berubah, otomatis harga selling kita juga berubah. Jadi tidak repot-repot untuk membuat tour quotation dalam satu grup atau next grup berikutnya. Kalau kita pakai Word, itu susah sekali kita menghitung dan menjumlah terutama, dan membagi juga. Ya, itu saran saya. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Subrata. Kita
balik kepada Bapak Dewan Juri Gede Putra Nugraha, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, eh, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama-tama saya apresiasi dulu ya adik-adik dari Skanema ya. Ini SMK 5 ya, Dek ya? Ya, Iya, betul. betul. Kebetulan SMK kalian dekat rumah saya juga di Jalan Ratna ya. Dan memang basicnya adalah industri perjalanan wisata di situ ya. Iya. Oke, jadi masih SMK sudah belajar membuat paket wisata. Cuma di sini ya sudah banyak juga disampaikan terkait quotation, terkait juga eh, bagaimana Anda menjual paket wisata kalian gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut Yatnya. Jadi diharapkan kalau kalian presentasi, kalian harus tahu dulu audiensnya siapa, buyer atau customer gitu. Sorry, bisnis atau customer gitu. Ya jangan kalian buka rahasia dapur di customer kalian gitu loh. Ya sampai komisi pun diperlihatkan seperti itu. Ya, nah disitulah kelirunya kalian dan itu fatal sekali karena kalau misalnya customer mendengar itu, oh kalau gitu saya minta diskon dong, pasti dia akan seperti itu jadinya. Ya, jadi disitulah letak kesalahannya. Yang kedua mungkin ya kalian juga harus bedakan apa itu timetable, apa itu itinerary ya. Dan mungkin saya ingin bertanya dulu ke kalian sekarang. eh Selling point dari paket tour kalian ini apa? Produknya kira-kira yang benar-benar tamu itu harus mencoba produk kalian. Kira-kira apa yang kalian tawarkan di sini? Coba dijawab dulu. Baik. Lalu mau jawab? Baik, untuk selling point ya, Pak ya. Ya, betul. Silakan. Ya, untuk di produk kami atau tour package kami, selling point kami itu pada objek wisata atau daya tarik wisata Pura Tirta Empul dan juga Pura Uluwatu. Pura Tirta Empul kita melakukan kegiatan melukat atau penyucian diri, dan di Pura Uluwatu kita akan menonton performance kecak, Pak. Hanya itu aja. Oke, karena kita bicara tema ya, quality tourism ya. Sekarang kalian ambil tema apa ini? Holy Kami mengambil tema Holy, Bapak. Holy Water. Oke. Ya, Holy. Tapi dari konten ya atau isi dari produk kalian ini masih sangat tipis kalau menurut saya gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang tipis? Karena kalau saya lihat ini 3 hari 2 malam ya. Jadi hanya beberapa daya tarik wisata yang bisa masuk di sini gitu loh. Atraksi dan DTW yang bisa masuk di sini. Dan hampir semuanya ini adalah produk yang mainstream gitu, yang nggak ada spesialnya kalau menurut saya gitu loh. Ya, ini explore Tirta Empul untuk melukat. Nah, Tirta Empul ini kita lihat ya sudah mulai crowded juga, banyak orang datang ke sini. Jadi sudah menjadi mes dia, ya. Terus Monkey Forest juga, ya. Hampir semua wisatawan saya nggak perlu beli paket kalian, saya sudah bisa ke Monkey Forest, tinggal sewa motornya selesai kan gitu. Ya enggak. Jadi experience apa yang benar-benar kalian tawarkan di sini belum ada kelihatan sama sekali gitu. Ya misalnya aktivitas apa kayak ya mungkin shopping tour atau cultural tourism mungkin yang benar-benar bisa menjadi momen yang akan diingat oleh tamu nantinya ya yang berkesan saat Itu mereka. tersisa 1 menit. Jadi di situ sih yang ingin saya kritisi ya, Dek ya. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat. Jadi mungkin ya untuk kompetisi berikutnya jadi masukan untuk kalian juga untuk membuat paket wisata yang lebih berkualitas ya. Oke, mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya, Bapak. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan seluruh para peserta, kepada Kanema Tim, dipersilakan keluar dari backroom dan kembali ke ruang tunggu. Baik, terima kasih banyak.